pertama yaitu asking for attention. Pengertian asking for attention, ekspresi ya, ini adalah akan digunakan ketika kita membutuhkan perhatian dari orang. Ketika ingin menyampaikan sesuatu, ada kalanya kita berada di kondisi yang tidak kondusif, namun ingin menyampaikan sesuatu yang kita inginkan untuk didengarkan. Jadi ini adalah pengertian daripada asking for attention. Example like this. Everybody, may I have your attention please? Jadi bolehkah saya minta perhatian? For example, in which. And then, quiz me. Nah, ini contoh daripada asking for attention. Next, attention please. Attention please. Ya, attention. Ya, tolong perhatikan. Ini example asking for attention. Okay, and then English test. Contoh soal seperti ini ya. Ya, bisa dibaca sendiri. Ini bentuk soalnya tentang asking for attention. I hope you understand about it. Next, next material, checking for understanding. And the meaning, checking for understanding, ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepada respon yang diberikan, bisa positif atau paham atau negatif tidak paham. Example ya, negatif and positive. Next example like this. Do you know what I mean? Do you know what I am saying? Do you follow me? Do you understand? Ya, apa yang kamu ketahui apa yang saya maksudkan? Do you know what I am saying? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? The example about checking for understanding. Next. Ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya adalah seperti ini. You can read, kamu dapat membaca, and please use you answer about the answer like this. Jawabannya ini ya. Nah, kita tinggal pilih saja. Jadi contoh soalnya seperti ini. Next. Asking and giving opinion. Meminta ya, dan memberi pendapat. Nih. Next, ekspresi yang digunakan untuk meminta pendapat. The meaning of asking and giving opinion. Yeah, like this. And then, example. What do you think of blah blah blah? What do you think about? What is your opinion of? What do you feel about? The example of asking and giving opinion. Ekspresi yang digunakan untuk meminta pendapat atau pendapat like this. And then, ini ungkapan ya, yang digunakan untuk memberi opini, untuk memberikan opini. Kalau yang atas itu untuk meminta ya, yang ini untuk meminta. Example, in my opinion, menurut pendapat saya, in my view atau I think, I believe, and so on. The example of ini adalah contoh daripada ekspresi yang digunakan untuk memberi opini. Soalnya seperti ini, nanti bisa dibaca untuk bentuk soalnya, yaitu seperti ini bentuk soalnya. So asking, giving opinion ya. You can choose about the answer. Kamu bisa memilih jawabannya yang mana untuk belajarnya. Okay, next. And then appreciation. What appreciation? Ya, showing appreciation adalah ungkapan yang digunakan untuk memberi penghargaan atau pujian atau komentar terhadap seseorang mengenai penampilan, prestasi, dan sebagainya. Jadi appreciation itu untuk memberikan penghargaan atau pujian kepada seseorang. Example like this, you can check here. Ini adalah compliment, appreciation. Contohnya, well done, that's great, how beautiful you are, what a nice shirt, nice work, you are great, and so on. Ini adalah compliment atau appreciation, memberikan pujian. What is respond? Ini responnya. For example, respond ada thank you, ada that's very kind of you, ada yeah thanks, it is nothing, and so on. And then example of the English test, contoh soal seperti ini ya. You look cute ya, ini you look cute ya, perhatikan.
And thank you for sharing the example of English test, contoh soal seperti itu. Then obligation, obligation is opinion. Obligation is the state of being forced to do something because it is your duty, and because of law, and it's something you must do because you have permission because of law. In Indonesian language like this. Jadi obligation adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita yang kita janjikan karena sebuah aturan dan lain-lain. Ini obligasi keharusan ya. Oke, example like this. All students must wear uniform and you must speak louder. I can't hear it. The meaning of Indonesian language like this. Ini bahasa Indonesianya ya, dibaca sendiri. Oke, next. The example of English test, contoh soal seperti ini ya. Ini contoh soalnya, nanti baca sendiri. Contoh soalnya, jawabannya tinggal kamu pilih, disesuaikan dengan teori yang sudah saya jelaskan. Prohibition. Prohibition yaitu larangan, ya, atau merupakan ekspresi untuk memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau melarang. Nah, ini adalah the meaning of prohibition. And verbal prohibition yaitu verbal prohibition itu kata kerja yang sifatnya melarang. For example, form don't or do not before bare infinitive. Jadi sebelum ada kata kerja, ini ada kata don't, do not untuk mengungkapkan prohibition. For example like this, don't do it. Don't lie to me. Jangan bohong padaku. Don't enter the room. Jangan masuk ruang. In the example, prohibition. Next, example of English test. Contoh soalnya seperti ini ya. Like this, answer. You can answer at home. Next, the last material ada recommendation or suggestion. Ini adalah saran. In the meaning, membahas tentang suggestion untuk memberikan saran atau bahasa Inggris kita dapat menggunakan should atau should not. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan di video saya pembelajaran yang lalu. Next, for example like this pattern, pola, structure. Should, subject, should verb 1, and subject should be. After be there is adjective, noun, adverb. Ini pakai be, kenapa? Karena after should there is adjective. Karena setelah should ini ada kata sifat, ada kata benda, ada kata keterangan tempat. And subject should verb 1 ini there is not verb, and there is not be, tidak ada be. Karena ada verb 1. Okay, next. You should be calm in the classroom, for example. Kamu seharusnya tenang di dalam kelas. Irman should not eat sweet and hot food. Jadi Iman seharusnya tidak makan makanan yang manis atau panas, and so on. And then, the example of English test, contoh soalnya, you blah blah go to doctor if you are sick. The answer like this, you can choose about the answer. Kamu bisa memilih jawabannya yang mana. Ini adalah contoh daripada soal yang berbentuk suggestion, and this is the answer. Okay, my good student, I think enough. I have explained about the material for PTSGG. Nah, ini adalah materi-materi yang akan keluar di PTSGG kelas 8. Semoga kamu bisa memahami dan bisa mengerjakan.